Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh pemuda nasional nih, Ngeri. Bang Khoirul Umam. Beliau sebagai Ketua Umum Pemuda Islam. Pemuda Islam dan DPP KNPI. Wih, ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bang Umam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Kita sebenarnya habis dalam satu acara ya, Bang. Kita ajak Bang Umam dan alhamdulillah nih mau berbagi cerita. Nah, Kalau untuk Bang Umam tadi saya sempat terkesima. Kiprahnya sekarang sudah di tingkat nasional, Bang. Tapi ternyata ketika tahu berasal dari daerah kampung. Kecamatan Mancak. Ya. Saya nggak ngomong kampung. Gimana nih Bang? Memulai karir berarti dari organisasi atau dari mana gitu Bang? Iya, perjalanan panjang ya. Saya kalau berangkatnya dari dunia profesional, background keilmuan ya, memang nggak ada korelasi secara langsung. Karena saya keilmuannya itu di kelautan, Kelautan. pelayaran kayak gitu. Ya kaitannya sama laut, kapal kira-kira gitu. Tapi kalau dalam dunia aktivis ya, dunia aktivis sejak SMA juga sudah saya terjun karena saya sudah aktif di pelajar Muhammadiyah gitu. Kuliah di HMI. Ya interaksi di HMI intens, saya ikuti proses demi proses. Semua perkaderan saya ikuti dari jenjang paling bawah sampai paling atas. Struktural juga saya ikutin. Justru malah dunia saya jadinya di situ. Padahal keilmuan saya bukan di dunia politik lah. Kedua juga secara teori strategi menjemput masa depan, cara yang paling ampuh adalah memotong proses karir dalam arti proses waktu atau jenjang ya dunia politik gitu. Dunia politik ini walaupun mungkin saya dari sisi usia masih muda, tapi 2009 dikala usia saya belum genap 30 tahun, saya sudah mendirikan partai politik secara nasional. Partai apa nih waktu dulu? Sama teman-teman di KNPI, Partai Pemuda Indonesia. 2009 saya jadi peserta pemilu. Saya ketua provinsi Banten, tapi saya juga pendiri di pusat gitu. Ya artinya pengalaman dari sisi itu sudah saya lampaui semua gitu. Makanya dunia organisasi, aktivis, dunia politik sejak muda ya, sejak usia saya masih kuliah bukan barang baru buat saya gitu. Kedua juga tadi yaitu strategi pribadi saya untuk bagaimana menjemput impian saya, karir saya untuk masa depan saya melalui jalur politik. Semua orang pasti melakukan itu. Untuk memotong masa proses dan waktu ya harus politik gitu. Harus politik. Ya. Berarti yang bisa saya tangkap nih Mas Bang, melalui organisasi semua diikutin. Betul. Dan kemudian tidak anti politik. Tidak anti politik. Apakah pemuda harus seperti itu Bang? Ya perspektif saya yes. Walaupun dunia profesionalisme jangan kita tinggalkan. Politik ini kan untuk mengembangkan, untuk menopang, untuk membuka jalur, membangun networking dan mempercepat proses. Gitu. Iya. Kalau dalam dunia politik praktis, saya juga tidak mengatakan salah ya bagi rekan-rekan seusia saya atau bahkan lebih muda dari saya. Karena politik bisa berangkat dari mana saja. Dia sangat fleksibel. Mungkin karena bapaknya banyak uang, mungkin karena bapaknya pejabat tertentu, anak bupati, anak gubernur, anak menteri, anak konglomerat. Tiba-tiba dia duduk menjadi pimpinan daerah misalkan, menjadi anggota legislatif misalkan. Enggak salah. Inilah dunia politik, siapapun boleh masuk kan gitu. Hanya secara personality harus diimbangi juga dengan kompetensi, kemampuannya. Karena dunia politik ini kan dunia makro, gitu kan. Dia berjuang
bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau di dunia politik masih berpikir pribadi saja, ya sebaiknya jangan di dunia politik. Walaupun tidak menutup kemungkinan kepentingan pribadinya juga ada, gitu kan. Wajar, sangat manusiawi, normal yang kayak begitu. Sebagai aktivis pemuda, jalan ini harus kita tempuh. Coba lihat perspektif sejarah. Pergerakan pemuda Indonesia, pergantian fase-fase perjuangan berdirinya bangsa Indonesia pun dilakukan oleh para pemuda. Soekarno jadi presiden umur 40 tahun. Ya nggak? Iya. Muhammad Hatta bahkan di bawah itu. Ya artinya penggerak perubahan yang terjadi di negara ini ya di tangan pemuda, gitu kan. Nah makanya spirit dan idealisme pemuda ini kita curahkan, kita tumpahkan untuk pembangunan bangsa, untuk kemajuan bangsa. Jalurnya memang jalur politik itu lebih ke makronya, walaupun jalur profesional juga lebih bagus. Jalur profesional pun bagus, gitu. Artinya dengan kompetensinya, dia seorang insinyur, dia seorang praktisi tertentu, gitu kan. Dia bangun dari dunia profesinya, nggak salah. Tetapi kalau melihat sistem ketatanegaraan di kita, semua kebijakan pemerintah ditempuh melalui jalur politik. Nah, sebagai aktivis pemuda, ya kita pengaruhilah di kebijakan politik itu, supaya kemudian kebijakan ini pro terhadap masyarakat, pro terhadap kepentingan publik, gitu kan. Tidak hanya mengakomodir kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu saja. Saya garis bawahi tidak hanya ya, walaupun boleh dan memang boleh, nggak ada salahnya. Kang Pram duduk jadi legislatif, kepentingan pribadinya A misalkan, silahkan, nggak ada masalah. Hanya porsinya harus lebih besar kepada kepentingan masyarakat. Karena jabatan yang didudukinya jabatan publik kan gitu. Amanat yang dipilihnya oleh masyarakat. Ya. Dan tidak salah Kang Pram memperjuangkan kepentingan pribadi, nggak salah. Karena itu hak dan normal saja. Ya kan? Misalkan pun dengan anggota dewan kemudian secara ekonomi naik, kenapa enggak? Rumahnya yang tadinya biasa saja menjadi rumah mewah, enggak ada masalah. Silakan. Selama dapat dipertanggungjawabkan ceritanya gitu kan. Itu kan jalan orang masing-masing. Nah Bang, di Cilegon, ya karena kita ada di Cilegon kan. Banyak sebenarnya politisi muda dan menduduki di kursi legislatif. Tapi kok kayaknya untuk muncul di permukaan, menanggapi semua berbagai permasalahan yang ada di kota Cilegon malah jarang. Ya, saya tidak bicara orang per orang, tidak bicara personal, tetapi memang saya melihat itu. Karena tadi, yang saya bilang tadi, mungkin dia berangkatnya gitu. Berangkat dia nyampe ke situ jalur instan. Tidak salah, tidak. Secara mekanisme dan prosedur tidak salah. Karena jabatan politik boleh siapapun, selama memenuhi syarat administratif. Jadi anggota dewan syaratnya usia minimal berapa? 17 ya? Iya, 17. Pendidikan juga cukup. Pendidikan SMA. Minimal SMA. Direkomendasi oleh partai politik. Ya, siapapun boleh gitu. Karena itu jabatan makro, jabatan politik. Boleh siapapun. Hanya kemudian supaya lebih bermanfaat, kalaulah bisa, dia berproses mengkader diri juga gitu. Karena di sana itu kan pertarungan kekuatan politik. Supaya kemudian duduknya dia di sana, berangkat dari dipilih oleh masyarakat, ya dia bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bahasa perjuangan ini kan teorinya mudah, tapi prakteknya sulit. Orang kalau duduk di jabatan politik tidak pintar bicara, tidak pintar bernegosiasi, dan tidak punya karakter, tidak punya prinsip yang dipegang, jadi oportunis dia. Ya kan? Tergantung siapa yang ngongkosin. Pragmatis juga akhirnya dia pola pikirnya. Walaupun politik itu pragmatis, kita paham, selalu sharing kepentingan, sharing struktural, bahkan sharing materi. Tetapi ada ideal yang diperjuangkan. Apa itu? Kepentingan masyarakatnya. Gitu. Kita tidak menampik.
Praktek-praktek politik di kita itu kan pragmatis semua. Tetapi kalaulah sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan publik, menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, ya janganlah itu digadaikan gitu kan, dengan ditukar dengan kepentingan-kepentingan pragmatis. Nah, hal-hal yang kayak begini tidak bisa instan. Mungkin kita mendapat jabatan tertentu bisa instan. Selama kos politiknya cukup, selama dia bisa mempengaruhi pemilih, baik dengan power kekuasaannya ataupun power uangnya gitu kan, dia sah duduk di kursi dewan itu atau di kursi legislatif atau di kursi eksekutif. Tetapi apakah ketika dia sudah duduk di sana bisa maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakatnya? Nah, ini perlu kompetensi tertentu. Biasanya yang diam-diam itu jadi dewan kayak kerja di kantoran, berangkat pagi pulang sore. Realitanya Bang. Nah itu, berangkat pagi pulang sore, di searching di Google aja nggak muncul namanya. Ini selama lu jadi dewan ngapain aja? Namanya dewan itu kan penting sekali, dia dekat sama media kan. Karena menyuarakan kepentingan masyarakat yang diwakili di dapilnya, dia harus pakai media kan gitu. Nah kalau kemudian pikiran-pikirannya, pendapat-pendapat politiknya, terus langkah-langkahnya tidak terekam, bahkan hari ini kan ngecek orang tuh gampang, rekam jejaknya, searching aja di Google, muncul nggak namanya? Jangan sampai di searching di Google aja nggak muncul, lah terus siapa yang mencatat perjuangannya gitu. Nah itu berarti kan legislatif juga dia ini harus akrab sama teman-teman media. Harus. Politik tanpa media sulit. Karena orang politik itu untuk komunikasi ke konstituennya, kalau dia face to face atau orang per orang, bagaimana caranya? Kalau dapilnya misalkan 1 kecamatan, 5 kecamatan, bagaimana cara menyampaikan ke sana? Dikelilingin pun nggak cukup waktu. Maka lebih efektif pakai media. Kedua, menyampaikan keberhasilannya. Selain menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya yang memilih, kedua juga menyampaikan apa sih yang sudah dia kerjakan. Ngukur kinerja legislatif itu mudah. Tugas legislatif kan 3. Budgeting, controlling, dan legislasi. Kalau budgeting dia lebih ikut ke eksekutif biasanya. Iya. Karena usulan kan dari eksekutif. Usulan dan menganggarkan anggaran dalam penganggaran, ya dalam penganggarannya itu. Controlling, ya tadi upaya dia kan sudah diatur cara mengontrolnya. Interpelasi lah, mengundang rapat-rapat internal. Nah, yang terakhir fungsi legislasi. Coba cek ada berapa perda yang ditelurkan, yang dihasilkan dalam 1 tahun. Misalkan, tahun ini perda di satu daerah ada 10. Perda itu kan dari eksekutif dan legislatif, harus 2 lembaga ini. Cek juga hasil dari perda yang dikeluarkannya dari usulan apa inisiatif. Kalau usulan, ya eksekutif kan dia mapan. SDM-nya mapan. Berarti kalau usulan dari eksekutif. Kalau inisiatif dari dewan. Dari dewan sendiri. Coba cek di Cilegon. Berapa perda inisiatif? Nah, yang saya tahu yang sekarang lagi digodokkan perda kepemudaan. Usulan apa inisiatif? Inisiatif itu. Inisiatif dewan. Inisiatif dewan. Nah, kalau inisiatif dewan berarti fungsi anggota dewan, fungsi legislasi dari dewan itu berfungsi gitu. Iya. Cuman coba cek juga, jangan-jangan cuma itu doang 1. Rencananya sih banyak, cuma nggak tahu nih realisasinya. Ya, kita lihat di prolegdanya. Ya kan perda anggota dewan itu kan punya hak inisiatif dia. Yeah. Hak inisiatif inilah kalau sudah hak inisiatif, dewan yang aktif mengusulkan dengan kewenangannya yang luar biasa itu diatur oleh undang-undang. Itu tuh kan. Dia yang lebih produktif. Masa dewan jadi follower? Ngikut aja. Terus kalau ada paripurna diem aja. Ya fungsi dewan tuh bicara gitu loh. Lah kalau fungsi dewan, kalau tugas dewan, anggota dewan diem, terus apa fungsinya dia di situ? Dia kan kerjanya dengan bicara. Bukan kerja fisik dia tuh, tapi kerja otak, kerja politik, lobby, negosiasi,
bargaining, sharing gitu kan. Tetapi yang di lobby dan bargainingnya itu kepentingan publik gitu kan. Bukan kepentingan personalnya saja. Namanya juga jabatan publik. Karena kan sering ya ngelihat ketika paripurna, ya anggota dewannya ada yang tidak hadir gitu. Kalaupun hadir, kayak tinggal menunggu ketok palu saja gitu bang. Jadi kesannya kalau kita sebagai tim media datang ke acara seperti itu tuh, ya udah itu seremoni aja apa ya gitu. Udah selesai. Deal politik udah selesai. Cuman dia perlu formalitas, ketuk palu. Berarti shot-shotnya ada di belakang. Iya, kalau media kan melihatnya di depannya kan, yang terlihat. Paripurna memutuskan 1, 2, 3. Lobbynya udah selesai. Kalau lobby off the record, kata dia gitu. Bang, kalau seandainya ada nih pemuda, dia memiliki keinginan untuk membangun daerahnya, terlibat ke partai politik. Tapi secara ongkosnya tidak ada gitu. Ini gimana nih yang harus dilakukan? Mungkin ada solusi bang. Gini, kalau bicara ongkos itu relatif ya. Walaupun kadang kalau kita mendengar, wah si Anu jadi dewan, habis berapa tuh? Gitu. Ada juga sih orang jadi DPRD atau jadi anggota legislatif, secara kos politik dia murah gitu. Tidak selamanya politik selalu bergantung pada berapa besar finansial yang dia punya. Nah disitulah kecerdikan, kepiawaian. Biasanya aktivis nih, dia piawai, lobby sana sini, manuver kanan kiri, atas bawah, cuman kadang secara finansial dia kurang kuat. Yang kayak begini kan sesungguhnya bisa tertangani. Investasi sosialnya dong. Kalau yang masih muda, investasi sosial, bentuklah organisasi atau peganglah organisasi yang secara struktur bagus sampai tingkat bawah gitu kan. Terus kemudian terkonsolidasi dengan baik jaringan organisasi itu, ya organisasinya organisasi yang sudah mapan tentunya ya, yang sudah punya struktur, jaringan ke bawahnya bagus, manajemen pengelolaannya juga rapi, SDM-nya juga kualitasnya baik gitu kan. Nah biasanya yang punya kemampuan, yang punya modal seperti ini mudah. Walaupun tetap memerlukan kos politik, kos ya. Bicaranya kos, dan kosnya tidak akan terlalu mahal. Nah yang mahal itu, kalau digambarkan mahal itu, karena dianya instan. Jaringan dibentuk hanya untuk pemenangan dirinya. Yang namanya membentuk untuk kepentingan jangka pendek, logis lah kalau kos juga. Untuk membangun loyalitas orang itu kan tidak mudah. Tapi kalau kita sudah berteman, giliran kita atau diantara kita nyalon, udahlah, nggak usah bicara uang dengan saya, nggak usah bicara ini dan itu, saya akan pasti dukung kamu kok. Itu minimalnya suara saya pribadi dan keluarga. Kadang ada kita ketemu teman begitu. Saya 2 kali nyalek, saya lempar stiker saja di kampung saya itu 1.500 lebih sih saya dapat, kasarnya ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya finansialnya memang belum kuat. Ya siapa tahu ke depan kan. Tinggal sisanya tambahnya kan. Biasanya saya 2 kali caleg DPRD provinsi dan kabupaten, kalahnya itu tipis. Kurangnya dikit. Dikit lagi. Karena finishing touch di ujung yang biasanya permainannya lebih keras. Serangan fajar. Enggak juga. Permainan di atas mejanya yang nggak kuat. Oh gitu ya. Ya namanya tadi itu ya, kita juga tidak menampik bahwa ada juga oknum-oknum penyelenggara kan gitu. Suara kita bersaing, suara kita lebih, tapi lebihnya tipis. Nah yang di bawah kita ini, dia punya akses lebih bagus ke jaringan-jaringan penyelenggara. Saya hanya butuh suara puluhan aja buat ngelebihin yang itu. Ya, mau lebih 1 juga tetap aja menang. Ya, kan kita bukan bicara banyak sedikit, yang penting saya menang. Lebihin 1 juga saya tetap menang. Ya itulah realitas politik. Saya menikmati saja. Sebagai ini, saya tidak terlalu menarget harus menang. Setidaknya tidak ketinggalan informasi. Oh kamu mah cuma tim sukses, kamu mah hanya melihat dari jauh, dari luar. Saya aktornya. Karena tadi kita secara normatif, idealis, sebagai aktivis, pemuda,
aktivis di politik, menjaga kualitas demokrasi itu tetap berjalan, tetap ada. Ini kan kerangka ideal yang mau kita perjuangkan. Soal jadi atau tidak, ya kita orang beriman lah, gitu kan. Bang, kalau investasi sosial, sebenarnya itu harus dimulai dari kapan nih? Ya mengingat kalau tahapan pilkada, pemilu itu kan 20 bulan ya. 20 bulan pada saat pencoblosan. Nah, untuk investasinya ini berapa lama sebenarnya? Cukup nggak sih kalau memulai dari 20 bulan ini? Saran saya rebut organisasi yang punya strukturnya bagus, SDM-nya bagus, sampai ke tingkat bawah dan jaringan anggotanya banyak. Itu jauh lebih cepat. Ketimbang bikin sendiri. Oh, pantas. Kayaknya lagi banyak banget. Ah, kan gitu. Politisi yang tiba-tiba menjabat di sebuah organisasi gitu. Iya, artinya kan saya bilang tadi, nggak salah secara politik, nggak salah orang-orang seperti itu. Kalau kemudian dia mengambil organisasi yang dia memang punya organisasi massa yang jamaahnya atau anggotanya banyak, jaringannya juga sampai ke tingkat paling bawah, terus loyal dia dan SDM-nya juga bagus gitu. Nggak ada masalah. Kalau bicara target jangka pendek ya, cuman setelah jadi jangan ditinggalin organisasinya, tetap diurus supaya para pendukungnya loyal kan gitu. Rata-rata yang muda-muda ini tidak tahan proses, pengennya instan. Biasa makannya mie instan kayaknya. Tapi mie instan juga diolah. Ya namanya instan gitu kan, semua serba instan. Ada hal yang tidak bisa instan, harus pakai proses gitu kan. Proses. Nah itulah. Walaupun bisa instan ya tadi kata orang Cilegonnya mah kebanco. Matengnya nggak enak. Matengnya nggak enak gitu, matengnya nggak enak karena tadi cara yang dilakukan itu cara-cara instan. Nah itu. Kalau bicara tips ya. 2024 apa nih? Sementara baru akan mulai rebut organisasi yang mapan gitu. Itu jauh lebih murah kan? Kalau saya bisa menyimpulkan nih Bang, kita harus menguasai media sama organisasi itu. Itu bisa jadi kendaraan politik yang mungkin bisa memperlancar. Betul, karena gini, dalam pemilihan pemilu begitu kan popularitas itu penting. Walaupun elektabilitas yang lebih penting. Orang yang populer belum tentu juga elektabilitasnya bagus. Tetapi nggak mungkin orang elektabilitasnya bagus tanpa ditopang oleh popularitas. Popularitas ini memakai media. Kalau pakai media luar ruang mahal. Billboard berapa? Iya. 1 bulan 30 juta. Coba kalau kontrak sama Willip dikasih 1 tahun itu. Ya. Iya. Oh, iklan gratis. Aduh, seru juga sih sebenarnya dia Bang. Bener kan? Pengen ngobrol lebih lama tapi karena durasi juga. Nah, boleh siap. Lain waktu mungkin bisa. Lain waktu, lain judul kan bisa kita. Ada statement closing Bang yang bisa disampaikan ke sahabat Willip Online ya. Sahabat Willip Online, kalian pejuang demokrasi. Media adalah kekuatan demokrasi keempat. Media betul. Kalau saya bilang sebelah kanannya adalah bisnis, tapi sebelah kirinya jurnalis. Betul kan? Iya. Gitu. Pada konteks jurnalis, berikan sampaikan fakta agar masyarakat melihat kejadian, membaca, mengetahui sesuai dengan faktanya. Sisi yang lain secara bisnis, ketika berkaitan dengan media, memang namanya dunia bisnis kan kemana-mana bisa masuk. Bisnis kan kiblatnya untung. Lu mau cerita apa juga kalau nggak ada untungnya, ngapain tuh bisnis di situ? Kira-kira gitu kan? Ya, Willip di Cilegon masih sedikit. Ini media yang kekinian ya. Media mainstream TV udah jarang juga. Saya punya TV udah lupa tuh caranya ngidupin aja udah lupa. Karena semua dari HP. Semua dari HP, makanya kita juga berproses menggunakan podcast dan disiarkan di YouTube. Nah itu sebagai media, ya semoga nanti di 2024 juga kita bisa mengawal jalannya proses pemilu. Bagus loh, bagus. Tinggal tadi harus konsisten. Ya. Gitu. Kadang idealis itu mahal.
Tapi tidak mesti idealis itu harus lapar. Salah kalau kemudian teman-teman atau orang mengatakan idealis itu lapar. Saya bilang gitu. Ada orang kok yang ingin bergerak di ruang tengah. Tidak di kepentingan. Dia pengen di ruang tengah. Dan media ini penyeimbang. Gitu kan. Pro kontra. Media di tengah. Yang kontra ngomong naik, yang pro ngomong naik. Saya mah media corong. Speaker. Mau siapa kek yang ngomong, tetap saya siarkan kan gitu. Biarkan publik yang menyimpulkan. Kita tinggal mensortir aja, mengedit lah istilahnya. Kalau kemudian tidak layak ya edit dikit lah, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Baik, terima kasih. Terima kasih nih Bang Umam udah Siap. meluangkan waktunya, karena waktu juga nggak bisa lama-lama jadinya. Siap. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mampram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.